di masyarakat setempat yang letaknya di Jatinegara yang dikenal sekarang adalah sebagai Pasar Kaki Lima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas dengan adanya jembatan hitam. Mari kita simak sama-sama kupasannya hasil penelusuran seorang Ayah Sadam. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup lama nama sebutan jembatan hitam bagi mereka sebagian banyak ngertinya hanya sebagai pasar loak atau pasar kaki lima. Kebetulan di situ dikenal adalah pasar di mana orang mencari barang-barang elektronik terutama HP. Masih banyak dengan barang-barang yang lain. Namun kalau kita kembali mengenai jembatan hitam, setelah seorang Ayah Sadam menelusuri adanya julukan jembatan hitam adalah bahwasannya konon kabarnya kenapa ada sebutan jembatan hitam saat itu sebelum adanya pasar loak. Jembatan itulah sebagai saksi bisu di mana para wanita-wanita penggoda lalu lalang dari jalan raya hingga sampai masuk ke dalam ke perumahan penduduk. Saat itu sempat digegerkan adanya wanita yang satu ini berbeda dengan wanita-wanita penggoda lainnya. Lantas semua wanita-wanita penggoda merasa risih dibuatnya. Kenapa? Di saat salah satu wanita penggoda hidung belang sedang melayani, dalam arti kata menerima tawarannya terhadap laki-laki hidung belang yang menghampiri, tiba-tiba ada seorang wanita, yaitu bukanlah wanita yang dimaksud wanita penggoda, tapi wanita ini beda sekali. Wanita tersebut adalah tidak lepas dari wanita jadi-jadian. Sedangkan wanita-wanita penggoda yang ada di setempat sudah hafal sekali membedakan mana wanita-wanita penggoda yang pada umumnya. Karena ada beberapa keganjilan wanita tersebut adalah tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai wanita penggoda. Aslinya sebetulnya jin yang punya peranan
satu sama lain dengan kalimat senada. Saya tidak tahu, saya tidak kenal dia. Dia merasa asing buat kita di sini karena penampilan dia beda sekali. Baunya juga berbeda seperti bau melati, kata semua wanita-wanita penggoda yang ada di lingkungannya. Makanya mereka mengatakan bahwa wanita ini adalah wanita asing yang tidak dikenal oleh wanita-wanita, di mana wanita penggoda di lingkup jalan tersebut. Lantas kita kembali, apa hubungannya dengan jembatan hitam? Saat itu ada seseorang, memang saat itu belum ada pedagang-pedagang kaki lima, sehingga pada saat jam menunjukkan jam 23:15 adanya persis di jembatan hitam tersebut. Tiba-tiba ada seorang sedang duduk di mana jembatan itu dengan dibatasi dengan tembok dinding antara dinding kanan dan kiri untuk mengamankan di mana orang lalu lalang supaya tidak jatuh di kali. Nah, disitulah dia nengkring di situ sambil uncang-uncang mukanya sambil menengok ke sana kemari seperti layaknya wanita penggoda. Namun tentu saja punya perbedaan sekalipun dia menyamar sebagai wanita penggoda. Akan tetapi si wanita penggoda jadi-jadian itu dapat bisa menaklukkan salah satu laki-laki yang sedang lewat. Singkat kata, si laki-laki hidung belang itu masuk di dalam hipnotis seorang wanita tersebut. Dibawalah dia di bawah di mana ada jembatan. Kebetulan saat itu jembatan itu kali itu sedang kering. Lantas pada saat itu yang bersamaan kebetulan ada salah satu tukang becak, memang sudah cukup lama saat itu masih ada becak, sedang lewat, kebetulan menyaksikan adanya wanita penggoda membawa salah satu laki-laki di bawah jembatan. Dia kebetulan seorang tukang becak sedang ngetem adanya dekat di mana ada jembatan, sambil mengamati kedua si Joli tersebut, yaitu wanita membawa salah satu hidung belang di bawah jembatan. Hingga sampai berjam-jam mereka tidak muncul. Seorang saksi yaitu tukang becak merasa penasaran, didatangilah dia. Begitu si tukang becak mengintip, karena memang agak sulit, kondisinya emang gelap, sekalipun ada lampu hanya sebatas di jalan. Dia kembali ke becaknya mengambil senter. Ternyata laki-laki itu sedang terlentang tanpa busana, tanpa sadari dia tidak sadar. Disitulah yang membuat para warga menjadi gempar. Si tukang becak langsung minta tolong kepada semua orang-orang yang ada sekelilingnya yang kebetulan lewat. Begitu pula kebetulan ada seorang sesepuh yang kebetulan sedang lewat. Si tukang becak itu minta tolong, "Pak, tolong Pak, lihat ada orang tidak sadarkan diri di bawah jembatan tanpa busana," kata si saksi utama. Lantas kebetulan orang yang disebut sesepuh adalah memang beliau tepat sekali
orang yang memiliki kelebihan tentang masalah mata batin. Ditengoklah dia, dibantu oleh beberapa warga untuk mengangkatnya di atas, di mana ada jembatan supaya lebih leluasa si sesepuh supaya bisa melihatnya. Lantas orang-orang yang ada di sekelilingnya kebetulan melihatnya, berkumpul melihat dengan adanya kejadian laki-laki telanjang tidak sadarkan diri. Lantas sesepuh bertanya kepada tukang becak mengatakan, "Pak, ini ceritanya gimana? Kok tiba-tiba ada orang pingsan tanpa busana di bawah jembatan?" Lantas dengan lukasnya seorang tukang becak menjelaskan, "Begini Pak, tanpa sengaja saya kan habis ngantar orang. Biasa saya ngetem nyari penumpang lagi," kata tukang becak, sambil mengamati ada dua orang. Yang satu cewek lagi uncang-uncang. Awalnya saya juga udah tahu. Tiba-tiba ada laki-laki sedang melewati si wanita itu. Lantas dipanggil si laki-laki itu oleh wanita yang sedang duduk uncang-uncang di pinggir jembatan itu. Singkat kata, orang tersebut ternyata berhasil dibujuk rayu oleh wanita itu. Dibawalah di bawah jembatan. Karena saya menunggu penumpang sudah berjam-jam tidak dapat, saya juga penasaran. Saya hampiri jembatan itu, kok dia nggak muncul-muncul, udah berjam-jam, kata si tukang becak mengatakan demikian. Begitu diintip, karena agak sulit untuk dilihatnya karena gelap, kalaupun ada lampu yang ada di jalanan. Karena saking penasarannya, si tukang becak itu kembali lagi ke becak. Kebetulan dia punya baterai. Dia bawa senter, disenterlah di jembatan di mana mereka masuk di situ. Dikejutkan si tukang becak dengan adanya sosok laki-laki yang tidak sadarkan diri dalam kondisi telanjang bulat. Makanya kembali kepada tukang becak mengatakan, makanya saya langsung lari minta tolong kepada para warga atau orang-orang yang kebetulan sedang lewat. Ketemu bapak, ya kebetulan saya minta tolong. Sekarang aja warga banyak karena dari mulut ke mulut mendengar orang minta tolong saya. Tak lama kemudian sesepuh mengambillah satu sorban yang dia miliki buat menutupi kemaluannya. Lantas gak lama kemudian sesepuh berdoa dengan tujuan untuk menyadarkan orang tersebut. Tak lama kemudian orang tersebut sadar. Lantas ditanyalah, terutama sesepuh uluk salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sudah sadar? Udah enakan?" Ternyata si bapak itu masih bingung sambil melihat banyak orang ada di sekelilingnya. Gak lama kemudian si bapak itu langsung bertanya, "Mohon maaf, ini ada apa? Kok saya gak pakai baju? Mohon maaf, ada apa nih Pak?" Lantas tukang becak yang langsung menjawab, "Begini Pak, saya saksi utama sebagai tukang becak, sedang ngetem di sini habis ngantar orang. Tapi kebetulan begitu saya ngetem, melihat Anda dengan satu wanita sedang ngobrol di sini dengan seriusnya. Tak lama kemudian, Bapak dengan cewek itu masuk di bawah jembatan itu. Saya melihatnya," kata si tukang becak. "Karena saya menunggu penumpang, ternyata nggak dapat sampai berjam-jam. Saya penasaran kok orang itu nggak keluar-keluar. Saya ngomong
Lantas karena penasarannya, saya tengok tuh jembatan. Karena gelap susah, saya balik lagi ke beca. Kebetulan saya punya senter. Saya balik lagi, saya senter. Ternyata bapak dalam kondisi telanjang bulat tanpa sadar. Mas Pak, kata orang tersebut yang setelah pingsan. Betul, lihat, bapak pakai posisi apa? Punya sesepuh. Kalau nggak dikasih itu, bapak masih telanjang. Lantas pakaian bapak di mana? Kata si tukang becak. Lantas sesepuh meminta air minum pada salah satu orang yang penonton. Didoailah air itu untuk diminumkan si bapak itu supaya dia betul-betul sadar. Setelah orang tersebut minum, barulah dia ingat semuanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya Pak, saya baru ingat, kata si orang tersebut yang telah pingsan. Tadi saya lagi lewat, ada wanita lagi uncang-uncang duduk di pinggir bruk itu tuh, maksud saya di jembatan. Karena saya dipanggil wanita cantik ya saya berhenti. Dia ngajak ngobrol atau ngobrol apa aja, tiba-tiba saya dibawa jembatan. Tapi habis itu saya lupa. Lantas sesepuh bertanya, coba ingat-ingat pada saat di bawah jembatan itu pertama yang Anda lakukan apa dengan wanita itu? Dia bingung, diam, berpikir. Lantas dia baru ingat sedikit-sedikit. Oh iya Pak, ya seperti layaknya orang lagi pacaran. Lantas lama-lama sambil dipeluk, baju saya dilepasin, dilucutin satu persatu hingga sampai saya tanpa busana. Habis itu udah, saya nggak sadar, saya nggak ingat. Lantas sesepuh menjelaskan kembali kepada orang tersebut. Ini begini Pak, bapak ini terhipnotis oleh wanita itu. Sebetulnya wanita itu adalah wujud nenek-nenek, bukan wanita cantik penggoda pada umumnya. Kalau Anda kepingin tahu, nenek itu hanya peran dilihatkan oleh kita, karena di sini tempatnya dikenal adalah wanita penggoda. Dia menyamar sebagai wanita muda cantik si penggoda, padahal aslinya tidak lepas dari bangsa jin. Jadi bapak sudah terhipnotis oleh dia, sehingga bapak selalu mengikuti apa yang dia mau. Semua orang pada bengong sambil pantes. Lantas sesepuh berbicara kembali. Apakah bapak sudah enakan? Ya Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak, selalu ditolong, kata orang tersebut. Bapak tinggal di mana dan mau kemana? Saya sebetulnya mau ke situ Pak, ke dalam. Kan biasanya banyak orang dagang tuh mencari alat-alat elektronik lah yang second, kata si orang tersebut mengatakan demikian. Lantas si sesepuh berbicara kembali yang sifatnya untuk keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ada di sini, mohon maaf ya, saya hanya mencabangi atau memberi masukan. Ini contoh si bapak ini, kejadian sekarang ini, semoga menjadi hikmah buat kita supaya tidak akan pernah terjadi lagi. Hati-hati kalau lewat sini, baca apa yang kita bisa, ya. Memang di sini dikenal adalah tempat penjajah
langsung rame. Makanya hal-hal begitu memang kerjaannya selalu menyamar. Siapapun yang jadi korban akan nuruti apa kata dia, seperti contoh bapak ini. Lantas ada salah satu warga nyeletuk, "Pak, mohon maaf, saya mau tanya, ini kan kalau udah kejadian begini, kalau nggak diatasi gimana caranya Pak? Nanti ada yang kena korbannya lagi, membahayakan. Coba kalau si bapak itu tukang becak agak ngelihat dia, siapa akan nolong? Dia akan mati." Lantas sesepuh mengatakan, "Betul juga, memang mungkin si bapak ini masih diselamatkan Allah, masih diberi kesempatan untuk hidup dan sadar melalui bapak tukang becak. Coba kalau nggak ada tukang becak, ya kalau memang sudah waktunya, tiba-tiba tinggal bangkainya aja. Lantas si orang yang habis kena korban jabat tangan dengan tukang becak, mengucapkan, "Pak, mohon maaf, terima kasih banyak. Kalau nggak ada apa-apa nggak tahu gimana saya. Padahal saya punya keluarga loh Pak." Kata si orang tersebut yang menjadi korban wanita jadi-jadian. Lantas ada yang nyeletuk lagi para warga mengatakan, "Bapak sesepuh, saya kan memang sebetulnya ya dibilang jauh enggak ya, karena saya tinggal di seberang sana. Tapi saya suka main kemari, ya itu tadi suka mau belanja barang-barang second tuh di dalam sana kan harus lewat sini. Bagaimana cara mengatasi supaya dia tidak mengganggu lagi ya?" Lantas sesepuh mengatakan, "Begini aja, Bapak kompakin dengan kawan-kawan yang ada di lingkup sini. Kapan waktunya hubungi saya. Nanti kita doa sama-sama. Saya akan kontak dengan pelakunya yang mengganggu si bapak ini, supaya saya akan usir. Kalau dia tidak mau diusir, saya akan paksa dengan cara saya." Kata si sepuh mengatakan demikian. Lantaran karena si bapak sesepuh itu memang berbicara, ngobrol dengan mereka rame-rame di tempat kejadian yang sama, ternyata pelakunya merasa terusik mendengar dengan pembicaraan itu. Tiba-tiba ada suara gemuruh. Lantas tiba-tiba ada angin muncul di mana ada air yang ada di bawah jembatan. Salah satu warga mengetahui, Pak, itu apa? Turun di bawah, lo di kali. Ada suara, ada asap, ada angin." Lantas si sepuh menengoknya. "Siapa yang punya baterai?" Lantas tukang becak kebetulan masih mengantongi baterai yang buat baterai orang pertama. Di baterai lah suara yang aneh yang ada di kali. Ternyata wanita pemuda yang pernah mengganggu orang yang pingsan tadi muncul. Lantas sekaligus sesepuh di situ langsung komunikasi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ternyata si wanita itu bukannya menjawab, tapi tertawa, merasa tidak punya beban dan tidak punya salah. "Hei wanita aneh," kata si sesepuh, "saya bicara dengan Anda, siapakah sebenarnya?" Laki-laki tertawa. "Kalau Anda tidak mau menjawab, akan kupaksa supaya Anda mendarat di sini." "Woi, Bapak tua, enak saja ikut campur lagi. Ini kesenangan saya di sini. Saya jadi
lantas si sesepuh mengatakan, saya tahu Anda sebenarnya sebetulnya Anda tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai nenek-nenek, karena di sini ada lingkungan wanita penggoda. Anda menyamar menjadi wanita penggoda. Lantas tertawa lagi wanita itu. Dia berbicara kembali. Bapak tua tahu aja, memang betul. Sekarang begini, daripada kamu kerjanya mengganggu, di sini adalah jalan di mana orang berjalan lalu lalang baik siang maupun malam. Kalau Anda bikin gak nyaman dengan warga, lebih baik Anda pindah di tempat di mana kamu semestinya. Lagi-lagi tertawa dia. Orang tua, ternyata kamu punya nyali. Enak saja saya suruh pindah. Sekarang begini aja, saya bicara dengan baik-baik. Saya kasih kesempatan sekali ini, kembalilah ke asalmu. Atau tidak, kalau tidak, saya punya cara yang lebih baik untuk maksa kamu supaya kembali. Lantas marah tuh si wanita itu, terbang ke atas, jeluk, di mana dia nengkreng di atas jembatan tersebut. Kalau si bapak tua punya nyali, hadapi saya, kata si wanita tadi. Dia sudah berubah menjadi nenek-nenek dengan tongkatnya. Lantas si sesepuh berbicara kembali. Sekarang begini, saya sudah memberi kesempatan bicara baik-baik, tapi Anda membuat keributan, mengajak duel, maunya kasar. Kalau membuat itu adanya dengan sangat terpaksa demi keamanan dan kenyamanan lingkup sini, saya akan hadapi, silakan. Tak lama kemudian seorang sesepuh langsung berdoa, mengambil satu kerikil yang ada di jembatan tersebut, dilemparkannya kerikil tersebut, bekas tiupan dari mulutnya si sesepuh. Begitu kerikil itu terlempar, berubah menjadi api, dikenai dengan badannya si nenek-nenek jadi-jadian itu. Dia teriak histeris sambil teriak kepanasan. Lantas dia menghilang begitu saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, kata si sesepuh. Saudara-saudara, kalian sudah menyaksikan. Tadi dia sudah terbakar, kepanasan dan langsung menghilang. Itu bertanda bahwa dia sudah menyerah, kembali kepada asalnya. Insya Allah jembatan ini aman. Lantas para warga menyalami, mengucapkan dengan kalimat senada terima kasih, termasuk orang yang ditolong, yang di bawah jembatan, yang tidak sadar sekarang jadi sadar. Akhirnya mereka masing-masing kembali. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan kami rangkai hasil penelusuran di mana ada kejadian jembatan hitam. Dan penunggu si nenek jadi-jadian sebagai wanita penggoda. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.